Oke, terima kasih kepada Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Bali, kepada Bapak Agus Hadiata sebagai Ketua IAI PD Bali, Pak ya, dan juga teman-teman dari Pharmacare yang telah mengundang Undiku untuk memaparkan terkait literasi keuangan dan fintech pada acara sore hari ini. Dan juga kepada Bapak Ketut Swastika, terima kasih. Kita berdua nanti akan ngobrol untuk sharing dengan teman-teman dari teman-teman apoteker pada sore hari ini. Mohon izin, kiranya ini nanti saya akan membagi sharing informasi terkait dengan financial technology. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Ratna Aryani. Saya lulus dari Jogja, dari kampus saya Jana Badra, dan saya lulus di manajemen ekonomi manajemen di tahun 2001. Jadi saya cukup lama bergerak di bidang teknologi, terutama di digital, dari pengembangan platform dan pengembangan sistem informasi. Nah, untuk saat ini saya menjabat sebagai direktur di PT Pundiku Mitra Sejahtera dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, dan juga saya menjabat sebagai direktur marketing dan business development di PT IMTI Prima Mandiri Utama atau lebih dikenal sebagai IPMO dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Area of expertise yang saya jalani saat ini adalah di wilayah financial technology dan sistem pembayaran, juga termasuk digital marketing dan brand development. Baik. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan Pundiku sebagai fintech peer-to-peer lending. Pundiku dengan terdaftar sebagai badan hukum dengan nama PT Pundiku Mitra Sejahtera dengan akte pendirian tahun 2018 dan adat kami ini sudah terdaftar di OJK pada nomor 116. Jadi seandainya Bapak Ibu ingin mengecek daftar registernya Pundiku, bisa masuk ke ojk.go.id, dari nomor 116 itu ada Pundiku. Jadi kita saat ini merupakan salah satu-satunya yang pertama peer-to-peer lending yang berasal dari Bali. Jadi kita memang banyak peer-to-peer lending yang datangnya dari Jawa atau dari Sumatera dan sebagainya. Banyak kan ada dari Jawa, dan kita satu-satunya yang dari Bali. Dan alamat kita ada di Jalan Gatot Subroto Barat. Seandainya nanti ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin berkunjung ke kantor kami persilahkan. Ya. Pada sore hari ini saya akan lebih banyak membahas terkait dengan apa sih sebenarnya financial technology. Karena semakin ke sini dan semakin ke depan, kita semua memahami bahwa financial technology adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menjadi bagian dari bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita menjalankan keuangan kita, baik itu keuangan pribadi maupun keuangan yang sifatnya badan atau perusahaan. Secara garis besar atau gampangnya, fintech itu adalah gabungan antara teknologi dan jasa keuangan, karena ini financial technology khusus untuk di financial, di mana fungsinya itu untuk bagaimana merubah bisnis model yang sebelumnya konvensional atau tradisional menjadi lebih moderat atau menjadi lebih digital atau digitalisasi, di mana sudah nggak perlu lagi adanya layanan yang sifatnya ketemu muka langsung, tatap muka, atau harus pengisian form secara manual untuk melakukan transaksi dan sebagainya.
Jadi tidak lagi ada batasan jarak dan waktu di dalam proses finansial teknologi ini. Ya. Menurut BI, jadi di dalam BI, Bank Indonesia membagi financial technology menjadi 4 kategori. Yang kategori pertama bisa dibilang peer-to-peer lending. Salah satunya adalah peer-to-peer lending, tapi masuk dalam kategori deposit, lending, dan kapital. Salah satunya berbentuk peer-to-peer lending. Nah, fintech peer-to-peer lending ini menawarkan jasa untuk mempertemukan antara pemilik dana atau di dalam peer-to-peer disebut sebagai lender dengan peminjam atau disebut sebagai borrower yang sedang membutuhkan dana. Jadi antara pemilik dana dan peminjam akan dipertemukan di dalam sebuah platform peer-to-peer di mana tidak diperlukan lagi tatap muka atau pertemuan langsung untuk memperoleh pinjaman. Kemudian yang kedua itu adalah kategori payment, clearing, dan settlement. Kategori payment, clearing, dan settlement ini fintech-fintech yang bergerak di dalam bidang sistem pembayaran. Jadi platform-platform penyedia jasa dompet digital, payment gateway, ataupun kurs digital, di mana membantu proses bisnis e-commerce dengan berbagai koneksinya ke bank yang tidak mudah untuk diperoleh layanannya bagi para pelaku usaha UMKM maupun usaha menengah, usaha kecil menengah, bukan yang UMKM sekali, tapi yang sudah cukup menengah, untuk memudahkan mereka melakukan transaksi digital dan memudahkan pembelinya langsung melakukan transaksi secara online. Contoh fintech di dalam hal ini ada Doku, ada Mitrans, dan ada IPMO. Jadi fungsinya mereka mempertemukan antara bank dengan pembelinya melalui online. Kemudian yang ketiga itu adalah market support atau bisa sering disebut sebagai market aggregator. Market aggregator adalah portal yang menyediakan data pilihan fintech sesuai dengan kebutuhan pengguna atau bisa disebut sebagai agregator berbagai macam informasi agar pengguna bisa membandingkan informasi-informasi yang banyak bertebaran di online dan kemudian bisa melakukan keputusan, membuat keputusan seperti contoh untuk ngecek harga, kemudian untuk membandingkan hal-hal yang kiranya besaran bunga dan sebagainya seperti itu. Jadi fungsi yang kategori yang ketiga itu adalah market support. Jadi dia mengagregasi. Contohnya adalah cek aja. Cek aja itu untuk ngecek pricing dan sebagainya. Kemudian ada platform Cermati dan juga ada platform GoGo. Kemudian yang keempat adalah investment dan risk management atau manajemen risiko dan investasi. Kadang lebih dikenal sebagai financial planner atau perencana keuangan dan perencana investasi secara digital. Jadi platform ini merencanakan perencanaan keuangan, platform perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi. Jadi fintech manajemen risiko dan investasi sangat bisa membantu dalam pengambilan keputusan terkait langkah-langkah finansial tertentu, seperti membantu kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan lebih praktis. Contoh dalam hal ini ada Bibit, ada Bareksa, ada Cek Premi, ada Pasar Polis, dan seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan fintech, mengapa fintech ini hadir di Indonesia? Platform-platform berbasis fintech ini ada di Indonesia. Apabila kita melihat secara keseluruhan data yang ada di Indonesia, ternyata terdapat 46,6 juta UMKM yang belum bisa memiliki akses kepada kredit.
belum mampu mendapatkan legitimasi atas kredit. Ketika mereka mengajukan kredit, banyak sekali hal-hal atau barrier yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan kredit yang dia butuhkan untuk menjalankan usaha. Cukup banyak. Dan lebih besar lagi, terdapat 132 juta individu. Ini bukan bisnis ya, jadi lebih ke individu yang belum memiliki akses kepada kredit juga. Jadi cukup banyak, baik individu maupun bisnisnya. Dari total kebutuhan, sementara total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional sebesar 1,650 triliun, industri jasa keuangan konvensional hanya mampu menopang 660 triliun per tahun. Jadi terdapat gap yang cukup besar sebanyak 982 triliun. Ini hasil riset dari OJK di tahun 2016 yang harus diisi terkait dengan penggelontoran kredit untuk baik untuk UMKM, untuk usaha maupun untuk individu. Nah, disinilah akhirnya hadir fintech sebagai solusi pengisi gap tersebut. Ya, lalu mengapa kita perlu adanya inklusi dan literasi? Inklusi dan literasi itu adalah satu kondisi di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, terkait dengan tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari pihak-pihak tersebut. Nah, seandainya kita melihat peranan fintech di dalam keuangan atau perjalanan kita melakukan aktivitas keuangan. Pertama, fintech itu memberikan dampak positif bagi pemberdayaan UMKM dengan dibukanya saluran pembiayaan yang lebih mudah dan lebih cepat. Karena fintech tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Dia sudah membangun teknologi menggunakan internet, menggunakan handphone, berbasis aplikasi, ataupun berbasis web. Semua orang bisa mengakses fasilitas finansial, baik itu finansial yang sifatnya kredit maupun finansial yang sifatnya agregasi. Jadi ini mengarah ke peranan fintech yang kedua. Karena dengan adanya teknologi ini memudahkan orang tidak lagi kesulitan meskipun dia ada di lokasinya di daerah yang di pinggir, tidak di pusat kota, masih tetap bisa mendapatkan layanan finansial teknologi selama di sana terdapat jaringan internet yang baik. Dan saya pikir di seluruh Indonesia saat ini jaringan internet akses sudah bisa diakses secara baik. Jadi semua orang dengan handphone mereka bisa mengakses layanan keuangan. Kemudian yang ketiga, function berikutnya adalah para pelaku bisa mengajukan pembiayaan keperluan usahanya secara cepat juga. Jadi di fintech ini bisa memberikan manfaat yang keempat sebagai memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat yang unbankable atau selama ini tidak mempunyai akses ke bank, yang tidak dilayani oleh bank juga. Oke, jadi izin interupsi Bu Silvi, waktunya 5 menit lagi. Terima kasih Ibu. Ini saya cepetin ya, biar langsung ini aja. Jadi terkait dengan fintech lending itu atau sering kita kenal sebagai peer-to-peer lending, atau ada yang menyebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau ada yang kenal juga sebagai pinjol, ada juga yang mengenal seperti itu. Itu merupakan inovasi di bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan untuk mempertemukan antara pendana dengan peminjam. Jadi fintech lending ini berperan sebagai perantara, mempertemukan peminjam dan penerima dana.
Seperti itu. Dan kedua pihak, pendana maupun peminjamnya, juga harus terregister di dalam platform. Lalu bagaimana flow atau cara jalur untuk melakukan pinjam-meminjam pendanaan tersebut? Ada 3 pihak di dalam platform, yaitu adalah penyelenggara fintech lending, kemudian ada peminjam atau borrower, dan pendana. Di mana peminjam dan pendana ini sudah terregister di dalam platform. Ketika si peminjam membutuhkan kredit, mereka akan mengajukan lewat fintech. Kemudian dari fintech akan mempertemukan dengan para pendana yang memiliki atau tertarik untuk melakukan pendanaan atas usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh peminjam. Setelah prosesnya ada persetujuan, di-approve dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa dalam waktu 1 hari, maksimum 2 hari, pendanaan itu jika disetujui akan bisa langsung dicairkan. Seperti itu. Kemudian, apa saja bidang usaha yang saat ini dan nanti siap kita bantu untuk kita layanan kreditnya. Itu mulai dari usaha kecil menengah di pedagang pasar, pedagang kaki lima, merchant-merchant online, usaha-usaha rintisan, startup, usaha franchise, kemudian usaha-usaha yang apotek dan sebagainya, itu kita bisa. Jadi banyak industri, semua industri kita bisa masuk untuk membantu terkait dengan penyaluran kreditnya. Selanjutnya, Pundiku ini merupakan bagian dari satu ekosistem besar terkait dengan sistem keuangan yang dibangun oleh IPMO. Ya, lalu kadang-kadang orang suka bertanya, mungkin Bapak Ibu juga sempat bertanya atau terpikir untuk menanyakan hal ini. Berapa sih sebenarnya pinjaman nilai bunga dan sebagainya terkait dengan peer-to-peer lending seperti itu. Nah, di Asosiasi AFPI kita sudah ada penjelasan terkait dengan berapa maksimum bunga yang akan dikenakan, yaitu 0,8% per hari maksimum, dengan biaya maksimum 100% apabila terjadi biaya keterlambatan atau biaya fee dan sebagainya, termasuk nilai prinsipal pinjaman. Nah, ini tips pinjam di fintech. Pastikan untuk pinjam di perusahaan yang terdaftar di OJK. Itu nanti bisa dicek. Kemudian selanjutnya di fintech kita selalu melindungi terkait sistem keamanan data pengguna. Jadi tidak akan ada kebocoran data pengguna karena kita sudah tersertifikasi ISO 27001. Ya, dan ini adalah perilaku yang menjadi pedoman bagi para fintech lending, bahwa ketika kita memberi layanan kredit, transparansi produk dan penawaran harus jelas, kemudian kita harus mencegah terjadinya pinjaman dan berlebihan, dan prakteknya harus manusiawi. Apa yang kami lakukan hari ini termasuk bagian dari literasi yang disarankan oleh OJK, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi dan pengetahuan masyarakat terkait fintech ilegal. Apa bedanya? Gimana caranya kita tahu mana yang legal, mana yang ilegal? Ada 6 aspek. Yang kita lihat adalah legalitas, terdaftar enggak di OJK, kemudian terdaftar atau tidak di AFPI, kemudian akses atas informasi kita sampai mana. Kalau di legal, hanya akses yang bisa dikenakan di kita kamera, mikrofon, dan location. Kemudian suku bunganya maksimum sudah ada 0,8% per hari, tidak boleh lebih. Dan teknis peminjamannya resmi lewat apps atau Play Store. Jadi perhatiin, kalau tidak datang dari apps atau Play Store atau berbasis web yang resmi, maka itu termasuk yang ilegal. Kemudian selanjutnya ada kode notifikasi. Kalau yang ilegal tidak ada kode-kode notifikasi. Nah, sekiranya nanti apabila Bapak Ibu mendapatkan hambatan atau masalah terkait peer-to-peer, atau pada saat pinjam merasakan hal yang tidak nyaman terkait debt collection dan sebagainya, ada tempat untuk melaporkannya. Bisa melalui AFPI apabila
peer-to-peer tersebut sudah terregister di OJK dengan nomor telepon 150505 atau langsung ke OJK melalui kontak OJK 157 apabila penyelenggara lending tersebut telah berizin. Apabila belum bisa melakukan lewat AFPI. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, waktunya sudah cukup untuk penjelasan kami terkait literasi keuangan dan fintech. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Arimbi. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat ya Bu Sylvia. Ini luar biasa, bisa menjadi salah satu solusi bagi yang tidak punya akses perbankan gitu ya Bu Sylvia. Ya, terima kasih. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya, sesi diskusi nih, bukan tanya jawab sih, diskusi lebih enaknya. Kita foto bersama dulu ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jika memungkinkan, mohon kameranya dihidupkan kayak gitu, ya, di-on-kan, karena kita akan mengambil capture, ya, tangkapan layar untuk dokumentasi kita. Panitia dipersilakan untuk mengambil tangkapan layar. Bersiap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Pada sesi ini, kita juga akan ditemani oleh Pak Adi Sudewa, ya. Beliau salah satu perwakilan dari pharmacare.id. Nah, ini di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Dian Christine. Jujur, saya masih bingung sebenarnya dalam lingkup pengelolaan di apotek, seberapa perlukah kami mendalami konsep fintech ini? Nah, ini mungkin Bu Sylvie ya yang bisa membantu ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Adi ya. Apakah manfaatnya hanya terbatas untuk membantu dalam mencari sumber pendanaan jika kami membutuhkan kredit nih, Bu? Nah, mungkin bisa dijawab dulu Bu Sylvie. Ibu Dina Christine. Ya. Deposit atau lending capital di mana dia untuk memberikan layanan pendanaan. Bu Sylvie, mohon maaf masih mute ternyata Bu. Silakan. Oh iya. Ya mohon maaf ternyata saya mute ya. Iya. Jadi bisa mungkin dijelaskan. Diulang ya. Iya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dian. Saya ulang kembali ya atas pertanyaannya. Apakah hanya terbatas kepada pendanaan untuk di fintech ini? Ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwasanya kategori fintech menurut Bank Indonesia itu dibagi menjadi 4 terkait dengan deposit, lending, dan capital. Kategori pertama, di mana itu hubungannya terkait mempertemukan pemilik dana dengan orang yang membutuhkan dana. Ini hubungannya pendanaan. Kemudian ada juga yang kategori payment clearance dan settlement, itu terkait dengan penyedia jasa payment system atau sistem pembayaran. Baik itu bentuknya dompet digital, payment gateway, atau kurs digital. Kemudian ada market support. Ya, market support itu agregator dipakai untuk mencari beragam informasi pengguna. Jadi sehingga mereka bisa melakukan research, melakukan pembanding, akhirnya mereka bisa membuat satu keputusan. Dan ada juga yang sifatnya investasi dan manajemen risiko.
Ini hubungannya dengan platform yang merencanakan keuangan, pengelolaan investasi, asuransi, dan sebagainya. Jadi fintech ini di dalam industri, apapun itu industrinya, ini sangat membantu ketika industri tersebut atau usaha tersebut ingin melakukan digitalisasi dan ingin menggabungkan fungsi-fungsi finansial baik untuk memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan perusahaan atau pengelolaan keuangan usaha dan memudahkan proses penyelesaian transaksi dari sisi pembeli karena fungsinya banyak gitu. Jadi seandainya kalau kita sudah masuk ke digital dan kita sudah mulai menerima transaksi-transaksi online, maka kategori-kategori platform yang menyediakan jasa sistem pembayaran seperti e-money, e-wallet, kemudian payment gateway dan sebagainya itu kita butuhin, Ibu Dian. Jadi kalau Ibu punya platform online di website atau jualan online lewat marketplace dan sebagainya, itu bisa menerima transaksi online. Dan di sini fungsi fintech itu terjadi. Atau ketika kita membutuhkan tambahan modal kerja, di mana kita tidak memiliki akses besar ke bank, maka bisa digunakan fasilitas-fasilitas dari platform-platform yang memberikan pendanaan seperti peer-to-peer lending tersebut. Jadi fungsinya menerima pembayaran, bisa mendapatkan penambahan modal kerja. Selain itu juga untuk dipakai sebagai pembanding. Pembanding seandainya kita memiliki produk yang biasanya di pasar itu suka dibandingkan terkait dengan harga atau terkait dengan layanan dan sebagainya. Nah, disinilah fungsi financial technology yang platform-platformnya bisa kita gunakan bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi, saya pikir tidak berhenti di mendapatkan pendanaan modal kerja, tapi juga fungsi-fungsi lain, baik itu fungsinya untuk memperlancar usaha, memproses transaksi, maupun untuk memperkenalkan usaha ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Ibu Aribe. Baik, terima kasih Bu Silvi atas penjelasannya. Jadi ini tergantung kebutuhan ya Bu ya. Jadi banyak sekali pilihan yang disajikan ya dari fintech ini dan itu bisa disesuaikan dengan dengan kebutuhan dalam hal ini misalnya apotek ya Bu ya. Betul. Jadi ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Setiaji Cahyadi, jadi apoteker Setiaji Cahyadi ya. Jadi bisa buat bayar utang jatuh tempo ke PBF apa enggak? Berarti ini juga bisa dilakukan ya, karena tadi ada salah satunya bisa ya di fintech ini ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Bu Silvi. Nah, Sama-sama. ini ada pertanyaan lagi. Selanjutnya dari apoteker Mai Wahyudi. Nah, kalau apoteker akan praktek mandiri dengan mendirikan sebuah apotek, kira-kira produk mana yang pas dari Pundiku buat apoteker yang bunga ringan dan mudah diterima? Nah, ini seberapa besar anggunannya? Apakah ada yang tanpa anggunan? Terima kasih. Oh, ini sepertinya tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Silvi terkait bunga dan anggunannya. Mungkin bisa dipaparkan sekali lagi, Bu Silvi? Ya, baik. Untuk penambahan modal usaha, produktif ya Bapak Ibu sekalian, karena di dalam peer-to-peer lending itu dimungkinkan ada dua hal. Tadi disampaikan ada untuk usaha dan juga ada untuk individu. Jadi pinjam atau untuk keperluan pinjaman modal usaha untuk produktif maupun pinjaman loan yang dipakai untuk konsumtif. Nah, saat untuk modal usaha, berapa sih sebenarnya batasan yang tadi diberi ya? Karena kalau di peer-to-peer lending, basicnya sebenarnya tanpa tertentu. Di Pundiku, kita mengenakan sampai dengan di 25 juta di awal. Nanti setelah itu bisa langsung ada upgrade, baik itu bulanan atau mingguan, sebagainya. Nanti dilihat dari history dari analis kami. Nah, berapa bunganya?
Bolehkan untuk sampai dengan 0,8% per hari. Tetapi di Kundiku mengenakan 2% per bulan. Jadi kalau kita ambil sebanyak 21 tahun itu bisa mencapai di 24% per tahunnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini cukup kompetitif ya. Nah, maksimum untuk yang bisa diberikan, maksimal paling tinggi itu adalah 2,5 M. Nah, itu dengan beberapa persyaratan yang akan kita lihat dari sisi analis kami. Nah, seandainya untuk keperluan likuiditas yang sesegera mungkin, kita bisa dari mulai 25 juta sampai dengan 100 juta dengan tanpa agunan. Kurang lebih seperti itu. Dan itu waktunya juga tidak lama, seandainya semua hasil analis kami sesuai ketika diajukan hari ini, bisa besok atau sore itu langsung cair ke rekening masing-masing dari para peminjam. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Silvi. Jadi seperti alur yang sudah dipaparkan tadi ya. Ketika ingin ingin melakukan peminjaman atau apapun itu bisa dilihat bagaimana cara pendaftaran dan lain sebagainya ya Bu. Betul. Untuk dari lebih lanjut lagi. Mungkin dari Pak Adi ada yang ingin ditambahkan Pak Adi? Saya persilakan Pak Adi. Terima kasih Bu Arindi. Jawaban dari Bu Silvi tadi saya rasa sudah tepat sekali ya, apalagi memang expertnya dari Kundiku. Cuman saya ingin menambahkan tentang saya sempat ngobrol beberapa kali dengan teman-teman yang bergerak di dunia startup juga, fintech maupun non fintech ya, dan belakangan ini banyak sekali fintech yang menyasar memberikan pinjaman pada warung dan toko kelontong. Jadi ada di Jakarta itu ada beberapa startup seperti Gudang Ada, kemudian Warung Pintar, ada Buku Kas dan sebagainya. Dan salah satu alasan mengapa mereka tertarik dengan UKM itu dan warung itu lebih karena potensinya memang belum tergarap oleh pihak perbankan. Jadi fintech sekarang berlomba-lomba masuk ke sektor tersebut. Dan jumlahnya pun sangat besar ya, jadi ada jutaan warung dan toko kelontong di seluruh Indonesia. Untuk yang khusus apotik sejauh ini belum ada, jadi yang memberikan pinjaman kepada apotik khusus gitu ya. Jadi apotik kan memang bagian dari UKM juga, tapi yang benar-benar menyasar bidang kefarmasian itu sejauh ini belum kita temukan. Mungkin Kundiku bisa jadi yang pertama. Nanti kita siapkan Pak Adi. Iya. Dan tapi rata-rata jawaban mereka adalah apotik itu kompleks gitu. Jadi mereka perlu data transaksi. Seberapa banyak data transaksi yang sudah terkumpul, apakah itu valid atau enggak, apakah itu akurat atau tidak, untuk dijadikan patokan pada saat memberikan pinjaman. Jadi apakah pinjaman seperti tadi disampaikan oleh Silvi itu atau diberikan maksimumnya 25 juta atau lebih, atau tenornya seperti apa, itu sangat tergantung dari ketersediaan data yang bisa diberikan oleh apotik maupun UKM lainnya. Makanya banyak sekarang startup yang menyiapkan aplikasi point of sale untuk UKM, misalnya ada Moka, ada Buku Kas dan sebagainya, untuk menyiapkan para UKM ini pada saat mereka sudah siap membutuhkan dana dan memang punya track record yang bagus yang dibuktikan dengan adanya aplikasi, itu bisa kemudian dilingkan dengan pihak fintech pinjaman online ini. Tentunya pinjaman online yang seperti disampaikan oleh Bu Silvi tadi yang sifatnya legal ya, bukan yang ilegal. Jadi memang sama-sama menguntungkan, baik dari sisi penyedia aplikasi, baik dari sisi UKM atau apotik ataupun dari sisi fintech. Mungkin itu saja yang saya tambahkan Bu Arindi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Nih saya nih tertarik nih tadi penjelasannya Pak Adi itu bisa satunya dalam menyiapkan data transaksi Pak Adi. Bisa nggak dijelaskan mungkin sedikit lebih detail lagi? Mungkin kalau saya nih dari pengalaman saya selaku PSA juga, salah satu pemilik sarana apotek juga, bahwasannya kan ada apotek yang mungkin sudah computerized, ada juga yang belum. Nah, apakah data transaksi itu
Kalau di computerized kan gampang tuh, kita bisa melihatkan record transaksi kita. Nah, kalau yang tidak computerized itu gimana Pak Adi? Ya, kebetulan saya sendiri belum terlalu dalam menyelami kebutuhannya, jadi ini masih eksplorasi awal. Tentunya kalau computerized, secara umum biasanya lebih baik daripada yang belum computerized ya. Jadi datanya ada dan mudah diproses oleh penyedia jasa keuangannya. Tapi kalau kita lihat di lapangan sih tidak semua yang computerized itu memang datanya rapi ya. Jadi ada yang computerized tapi tidak semua transaksinya tercatat dengan baik. Kemudian ada yang computerized tapi data stoknya masih tidak akurat. Jadi kalau dicocokkan antara yang ada di komputer dengan yang ada di lapangan itu belum tentu sama gitu. Bahkan bisa perbedaannya sangat besar. Jadi yang seperti itu logikanya lebih kecil kemungkinan untuk diberikan pendanaan ya, karena itu bukan data yang akurat. Jadi fintech itu perlu kerja keras lagi untuk memverifikasi kan. Ini bukan berarti tidak bisa diberikan, tapi mungkin untuk verifikasi waktunya perlu jauh lebih lama lagi. Tidak punya sumber daya. Kalau misalnya punya data yang baik dan lengkap, tentunya akan jauh lebih membantu ya. Jadi dari fintechnya juga mudah, kemudian bisa cepat, apalagi kalau memang fintech ini menyasar ratusan atau ribuan apotek ya. Kalau satu dua sih mungkin di data satu-satu gitu ya. Ini transfer apakah stoknya akurat atau enggak, kemudian itu bersihnya apa setiap bulan, fluktuasinya seperti apa. Di apotek juga ada fluktuasi sesuai musim dan mungkin di masa pandemi ini seperti apa. Pertanyaan yang datang dari teman-teman fintech juga, Pak, apotek gimana selama pandemi, kan harusnya omsetnya naik gitu ya. Tapi kalau nggak punya data, tentunya agak susah juga untuk memberikan justifikasi pinjaman. Itu sih mungkin yang saya bisa tambahkan. Oke, terima kasih Pak Adi penjelasannya ya. Ini topiknya menarik ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih. Nah, ini mungkin buat Pak Adi deh nih. Dari Ibu Ratih nih, mau tanya bagaimana optimalisasi keuntungan apotek dan meminimalisir keuangan apotek, mungkin dalam hal ini adalah pengeluaran. Mungkin dibantu untuk di-sharing Pak Adi. Iya, keuangan apotek sendiri ya. Jadi ada beberapa faktor yang biasanya dilihat soal analis gitu ya, untuk menilai apotek ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang pertama itu biasanya dilihat dari revenue, omset, apakah memang sesuai dengan ukuran dan lokasi apotek ya. Jadi apakah memang kalau di apoteknya ada di tempat yang ramai, itu sebenarnya sudah sesuai dengan kondisi apotek itu. Kemudian dilihat juga apakah bounce rate atau jumlah orang yang jadi berbelanja atau tidak, karena kan belum tentu semua orang datang obatnya tersedia. Nah, rata-rata itu patokan itu kalau bisa kurang dari 5% itu sudah sangat bagus ya. Jadi memang apotek kan jumlah barangnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada barang yang tidak ada itu wajar, tapi kalau bisa kurang dari 5%. Kemudian kita juga bisa melihat margin kotornya seperti apa, apakah sudah sesuai, apakah ada di range yang cocok. Misalnya kalau di sini dilihat nilai ideal itu sekitar 15-20%, tapi itu juga tergantung dari lokasi, tingkat persaingan dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilihat dalam pengelolaan keuangan apotek itu apakah barang hilang atau expired itu diminimalisir ya. Jadi kalau bisa kurang dari 1% per tahun,
Tentunya didukung oleh sistem yang bisa melakukan pencarian ED, top of none yang rutin tanpa harus menutup apotek ya. Yang bisa dilihat juga itu adalah biaya modal kerja. Jadi apotek ini kalau bisa jangan terlalu banyak menumpuk barang yang lambat berputar, tapi sediakan barang yang perputarannya bisa cepat. Dan untuk mengukur tingkat perputaran barang biasanya digunakan istilah yang disebut dengan inventory turnover ya. Jadi berapa banyak apotek itu bisa memutar barang dalam setahun, kalau bisa itu lebih dari 10 kali standarnya. Nah, dari semua variabel atau parameter yang sudah dibahas barusan itu kita bisa lihat ini kalau sudah dikelola dengan baik keuangannya, semua hal yang tadi diperhatikan itu sudah memenuhi target, kemudian tidak ada kebocoran yang misalnya dari kehilangan barang atau yang lain sebagainya, itu aman semua. Harusnya apotek itu bisa mendapatkan keuntungan bersih minimal 5% per tahun ya dari omset. Jadi ini patokan yang kita temukan dari hasil riset dari Pharmacare ya. Jadi dari beberapa apotek yang kita lihat berapa banyak sih potensi yang bisa digapai dengan manajemen keuangan yang baik ya, dan tentunya didukung oleh sistem yang baik juga. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Ibu Ratih tadi ya. Terima kasih Pak Adi. Wah, detail ya dijelaskan ya. Ini Pak Adi. Masih dengan Pak Adi deh ya nih. Ada pertanyaan dari apoteker Erna Chandra. Bagaimana Pharmacare itu memindahkan database outlet yang sudah terkomputerisasi ke aplikasi Anda, gitu Pak. Ini mungkin bisa diberikan pencerahan dulu Pak, gimana nih prosesnya Pak? Oke, terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi memang banyak kendala apotek ingin menggunakan sistem, tapi terkendala oleh harus memasukkan barang yang jumlahnya ribuan itu satu persatu ke sistemnya. Kalau nanti dari Pharmacare akan ada video, sedikit video demo ya, tapi mungkin saya jelaskan singkat saja mengenai concern dari Ibu Erna tadi. Jadi kalau di Pharmacare itu ada beberapa pilihan untuk memasukkan data ya. Kalau misalnya punya data yang ingin dimasukkan secara manual, itu bisa. Jadi kalau mau pakai cara konvensional itu masih bisa disediakan fasilitasnya. Kalau misalnya mau menggunakan master data yang sudah disediakan oleh Pharmacare itu pun bisa. Jadi tinggal dimasukkan data nilai stok saat ini dan harga saat ini. Jadi dan itu tidak harus dimasukkan sekaligus. Jadi bisa dimasukkan secara bertahap, bahkan bisa dimasukkan sambil proses jualan dilakukan. Atau kalau misalnya aplikasi yang digunakan itu bisa di-download database-nya, oleh tim kami akan dibantu untuk di-download database-nya, kemudian di-upload ke sistemnya Pharmacare. Ini tentunya disesuaikan ya, kalau kondisi database-nya dalam keadaan yang rapi juga itu akan mempermudah untuk dipindahkan ke sistem Pharmacare. Tapi kalau kondisi database yang lama itu pun tidak rapi, banyak data ya barang yang tidak ada dan sebagainya, tentunya seperti itu tidak disarankan, dan kami menyarankan untuk menggunakan data master yang sudah disediakan oleh Pharmacare. Itu sih ini kurang lebihnya ya. Saat ini aplikasi Pharmacare kan masih dalam tahap private beta, jadi masih dalam penggunaan terbatas untuk memastikan semuanya lancar ya, sampai kita mulai buka di bulan April nanti atau di awal April nanti ya. Itu sih mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Erna ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kita tunggu launchingnya nanti ya, bulan April ya Pak Adi ya. Iya betul. Akhir Maret atau awal April, kita belum pastikan. Oke, ini ada lagi nih lanjutan pertanyaan dari apoteker Erna ini. Apa nilai plusnya Pak Adi kalau bergabung dengan Pharmacare? Nah, jadi Bu Erna ini ada 3 pertanyaan, nanti yang satu sudah dijawab, lalu yang satunya lagi bertanya tentang apa sih kelebihannya
selanjutnya kalau kita join bersama Pharmacare. Nanti pertanyaan yang terakhir ya Bu Erna kepada Bu Silvi ya terkait Pundiku. Oke, sekarang mungkin ke Pak Adi dulu karena mumpung masih membahas dalam lingkup Pharmacare. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih banyak Bu Erna. Pertanyaannya sekali lagi bagus, sangat to the point ya. Jadi yang pertama-tama tentunya Pharmacare itu memang kita desain khusus untuk apotek ya. Jadi banyak program komputer di luar sana yang tidak didesain untuk apotek tapi digunakan di apotek. Jadi tentunya banyak fitur-fitur yang kurang pas untuk dipakai di apotek. Misalnya kalau kita pakai sistem komputer yang digunakan untuk minimarket, rata-rata yang kami ketahui itu tidak ada fitur untuk mencatat ED gitu. Sedangkan di apotek itu kan mencatat ED itu sangat penting karena barangnya sangat banyak dan harus dimonitor secara ketat yang ED itu yang akan ED itu seperti apa, yang barang yang mana ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa barangnya itu juga aman untuk dijual ke konsumen. Kemudian mungkin yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini karena kalau dijelaskan satu-satu fiturnya itu banyak sekali ya. Yang kedua kita juga mendesain Pharmacare ini tidak hanya sistem komputer saja, tapi kita juga memonitor, memastikan bahwa membantu bahwa apotek itu bisa menggunakannya dan mencapai target bisnisnya. Jadi seperti tadi yang sudah di-share juga, target bisnis seperti apa sih yang masuk akal untuk apotek, marginnya seperti apa sih yang masuk akal untuk apotek. Kemudian barang ED dan kehilangan barang itu berapa persen sih, perputaran barang berapa persen sih yang harusnya dicapai oleh apotek. Jadi kita tidak hanya menyediakan program, tapi juga menyediakan advice dari sisi bisnis. Kemudian kita juga berusaha membuat apotek-apotek yang bergabung dengan menggunakan sistem Pharmacare ini juga bisa sharing satu sama lain ya. Bagaimana caranya meningkatkan pengelolaan apotek dengan lebih baik lagi untuk mencapai target bisnisnya. Jadi kita tidak hanya jual program lepas, pakai nggak pakai silahkan gitu ya. Yang penting sudah bayar, nggak kita coba bayar, iya kita mencari keuntungan dari situ tentunya, tapi kita juga ingin apoteknya selalu menggunakan program kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan sekarang supaya tidak terlalu panjang lebar. Terima kasih Bu Erna, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Adi ya, semoga Bu Erna bisa jawaban dari Pak Adi, penjelasan dari Pak Adi bisa memberikan pencerahan terkait Pharmacare ya. Berarti ya Pak Adi di sini Pharmacare ini bukan hanya menawarkan tapi juga apabila nanti kita sebagai penggunanya gitu, itu juga ada maintenance ya dari pihak Pharmacare ya. Seperti itu ya Pak Adi ya. Betul Ibu ya. Jadi sangat banyak kelebihannya. Juga Pharmacare akan membantu dalam proses maintenance-nya juga nanti. Jadi memang komunikasi antara pengguna dengan penyedia itu tetap saling terhubung ya Pak Adi ya. Oke, bagus banget nih Pak Adi. Kita mengarah ke situ ya. Kita akan pertajam lagi konsepnya di awal April nanti. Teman-teman yang tertarik untuk ikut menggunakan sistem ini nanti bisa di form feedback nanti setelah post test itu bisa diindikasikan gitu ya bahwa ingin tertarik untuk mencoba, silakan nanti kita akan hubungi. Ya, baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Nah sekarang nih untuk Bu Silvi Bu dari Bu Erna lagi dari Apoteker Erna. Ini pertanyaan terakhir ya karena sudah ada peringatan waktu 5 menit lagi katanya. Oke. Pertanyaannya gini Bu Silvi, saya mau tanya tipe kampanye Pundiku apa saja? Salah satu yang saya tahu dan saya suka dari peer-to-peer adalah invoice financing dengan tenor di bawah 3 bulan. Kalau di tempat Anda tipe kampanyenya apa saja? Mungkin Bu Silvi silakan bisa ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Terkait dengan kampanye apa saja yang dimiliki atau program apa saja yang dimiliki oleh Pundiku saat ini.
dari pertanyaan Ibu, invoice financing ya. Jadi invoice ke vendor atau dari vendor, kurang lebih seperti itu ya. Kalau mohon maaf nih kalau ada yang pemahaman saya ada ini. Tapi kalau yang saya perhatikan dari pertanyaan Ibu, di kami itu ada 2 program Ibu. Program loan dan program bridging. Jadi biasanya untuk invoice financing itu masuk ke program bridging. Karena di sana sudah ada sebenarnya transaksinya apa, kemudian kapan terjadi pembayaran, kemudian produknya apa, dan sebagainya. Nah, kita ada program bridging itu sampai dengan di bawah 3 bulan. Memang ada Ibu. Jadi nanti Ibu bisa, kalau ingin tahu berapa kalkulasi yang harus dibayarkan pada saat mengikuti program bridging tersebut, itu Ibu bisa masuk ke pundiku.net. Di sana Ibu bisa ambil simulasi pengambilan kredit seperti itu. Nah, seandainya Ibu pilih waktu 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, itu nanti akan kelihatan dari berapa kebutuhan invoice yang ingin Ibu selesaikan atau ingin harus dibayarkan. Nah, nanti tinggal dipilih bulannya berapa, resikonya seperti apa, setiap bulan harus dibayarkan berapa. Itu nanti di sana ada simulasinya di pundiku.net. Nah, itu bisa dipakai Ibu. Jadi program kita ada yang loan, ada yang bridging. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Erna. Mungkin minta waktu sedikit lagi ya. Ini ada tambahan dari Bu Erna nih, Bu Silvi. Maksudnya sebagai pemberi pinjaman bukan pencari kredit gitu, Bu. Oh, sebagai pendana. Iya, sebagai pendana. Sebagai pendana. Ya, di kami ada program seperti itu juga, Ibu. Jadi sama sebenarnya untuk menjadi pendana, karena pada saat pendana ini dia bisa milih di program-program kita. Apakah ingin memilih untuk financing di bridging atau mau memilih untuk financing di loan biasa seperti itu. Nah, ini yang Ibu bisa pilihkan di sana. Nanti ada ada listnya dari para para peminjam yang kiranya dia hanya membutuhkan bridging tersebut. Kurang lebih seperti itu, sama sebenarnya cara kerjanya juga sama. Jadi si pendana bisa melihat mana sih ini program-program yang masuk ke bridging, mana sih program-program yang masuk ke loan. Seperti itu. Nanti dia bisa memilih yang mana. Intinya di 2 itu saat ini sih Ibu, saat di Pundiku. Baik. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Silvi atas penjelasannya. Oke. Waktu kita sudah selesai ya untuk diskusi dan tanya jawab. Ini materinya memang sangat menarik ya. Beberapa pertanyaan juga sudah masuk secara online, nanti mungkin bisa difasilitasi oleh panitia. Terima kasih Bu Silvi dan Pak Adi atas penyampaian materi dan diskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, hadirin, selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar tidak tegang. Ya, kita santai sejenak. Mungkin panitia bisa mohon bantuannya untuk di-share. Oke, kita ice breaking dulu. Jadi kita akan melakukan IG kontes ya, IG kontes. Oke, kita tunggu slide-nya sebentar. Ya, kita akan ice breaking sejenak. Jadi kita akan melakukan IG kontes, di mana nanti bagi 5 orang pemenang yang akan diumumkan pada saat merupakan voucher pulsa senilai Rp100.000. Nah, caranya gimana? Foto momen saat kamu mengikuti webinar ini. Jadi, ayo sekarang nyalakan, aktifkan, on-kan kameranya, lalu silakan screenshot atau tangkapan layar, ya, melakukan tangkapan layar. Selanjutnya adalah follow Instagram dari pharmacare.id dengan akunnya @pharmacare.id. Ya, setelah itu upload ke IG masing-masing ya, foto tadi dengan tag @pharmacare.id. Oke, jadi silakan
follow dulu di Instagram @pharmacare_id-nya, lalu foto momen, tangkapan layarnya, dan upload ke IG dan tag @pharmacare_id. Ya, silakan. Ada yang sudah bergaya kece ya. Yuk. Bagi 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp100.000. Nanti akan diumumkan di akhir acara. Silakan. Sambil follow @pharmacare_id, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya nanti di akhir acara kita akan ada post test untuk sertifikat ya. Jadi bagi peserta yang mengikuti acara sampai akhir, dari awal hingga akhir, itu akan mendapatkan sertifikat dan bila mengikuti post test juga. Nah, khusus untuk peserta apoteker, sertifikat ber-SKP akan diberikan apabila nilai post testnya minimal 60. Dan apabila belum memenuhi dapat diulang sampai 3 kali dan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik. Link post test nanti akan di-share oleh panitia melalui kolom chat ya, dan layar Zoom Anda semua. Link post test akan tertutup secara otomatis pada pukul 10.00 malam ini ya, waktu Indonesia bagian tengah WITA ya. Jadi pukul 22.00 WITA itu akan tertutup secara otomatis. Jadi pastikan Anda telah mengikuti post test. Dan bagi rekan-rekan apoteker, pastikan nilai Anda minimal 60 atau di atas 60 ya. Dan itu bisa diulang sampai 3 kali. Sudah ya, ini kayaknya nampaknya sudah banyak yang bergaya kece, siap diupload ke Instagram. Jangan lupa tag @pharmacare_id. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan pharmacare.id. Pharmacare.id, solusi digital apotekmu dalam genggaman. Kami mengerti bahwa mengurus apotik itu tidak mudah, banyak urusan operasional yang kompleks dan menyita waktu. Kami mengembangkan Pharmacare untuk membantu operasional apotik menjadi lebih praktis. Pharmacare didesain khusus untuk keperluan apotik. Selain untuk membantu pemilik apotik memonitor usahanya, kami juga mendesain Pharmacare untuk mempermudah karyawan dalam kesehariannya. Perkenalkan, saya Rati, saya seorang apoteker. Saat ini saya kebetulan mempunyai 3 apotik yang berlokasi di Bali dan di Bogor. Yang utama buat saya adalah melayani pelanggan, mendengarkan keluhannya, dan memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tapi di balik itu, saya juga punya tantangan tersendiri untuk dalam mengatasi operasional di apotik. Kami membutuhkan waktu yang cukup banyak dan konsentrasi yang cukup besar dalam menghadapi operasional tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut saya butuh solusi. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa lebih dekat dengan pelanggan dalam mendengarkan keluhan yang mereka hadapi. Dari beberapa alternatif program yang saya lihat, saya mencoba untuk menggunakan Pharmacare saat ini. Nama saya Niputi Intan Cendaya Putri, bekerja di Apotek Arti sebagai staf formasi. Saya sudah 3 minggu menggunakan aplikasi Pharmacare. Sangat bagus aplikasi tersebut karena banyak membantu saya, khususnya saat melayani pembelian dan cek stok. Dengan teknologi web app, Pharmacare bisa diakses dengan mudah dari mana saja, seperti halnya website, tapi juga bisa diinstal seperti aplikasi. Tinggal register, login, buka apotik, dan langsung bisa mulai untuk dipakai. Dan kami juga sudah ada database obat, jadi nggak perlu repot lagi untuk mengetik nama obat satu persatu sampai ribuan jenisnya. Dari Pharmacare saya mendapatkan kemudahan, saya bisa memantau apotik saya dari rumah, atau pada saat saya tidak di lokasi, saya bisa mengetahui barang itu sudah datang atau belum, pesanan pelanggan itu sudah sampai atau belum, adakah perubahan harga yang harus saya ubah sesegera mungkin. Hal-hal tersebut sangat memudahkan saya dalam menjalankan operasional di apotik. Kelebihan lain yang saya suka dari Pharmacare itu
kita bisa, pertama programnya kita bisa buka dari HP, terus kita bisa buka dengan berbarengan, jadi pada saat pelanggan datang berbarengan rame, kita nggak terpatok dengan satu sistem aja, dengan satu program, tapi setiap karyawan itu punya. Kami juga mengerti bahwa kebutuhan di apotik akan selalu berkembang, begitu juga dengan Pharmacare. Kami terus melakukan pengembangan, dan karena solusinya online, pengguna akan otomatis terupdate setiap kali kami meluncurkan fitur baru. Dengan Pharmacare, saya jadi lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Saat saya berada di apotik, saya punya cukup waktu untuk mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi pada mereka.